Usah lah ya, nggak usah pakai ini lah ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi nawasin nabiyadihi madin fina hukmuhu adlu fina qadauhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma lailu saja wa masubhu bada. Wa salima tasliman abdiyan sarmadan amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, hari Sabtu, kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan menuntut ilmu bersama dalam kajian bertemakan kurban. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang pada sudah datang, yang setelah meringankan langkah kakinya, telah meringankan hatinya untuk beranjak ke majelis ilmu ini. Insyaallah Allah akan berikan balasan dan ganjaran yang setimpal dan bahkan lebih kepada kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, teman-teman, hari ini kita akan mengupas tuntas secara ringkas tentang bagaimana tata cara kurban dari awal sampai akhir. Baik dari sejarahnya dan tata cara sampai selesai kita berkurbannya. Nah, insya Allah pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam materi dan kajian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, teman-teman boleh mengikuti doanya dari ini, boleh kita ucapkan bersama-sama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang dari awal bagaimana asal mula sejarah kurban itu dilaksanakan. Ada yang tahu awal mula sejarahnya? Pertama kali siapa yang mencontohkan dan Allah perintahkan untuk berkurban? Tidak, sebelum Nabi Ibrahim ada lagi. Ada yang tahu? Habil dan Qabil. Nah, dikisahkan saat Nabi Adam dengan Siti Hawa mempunyai anak, yaitu Habil dan Qabil. Mereka kembar ya. Habil mempunyai kembar seorang perempuan, Qabil juga mempunyai kembar seorang perempuan. Kemudian di saat mereka menginjak dewasa, setelah itu akan dinikahkan bersilangan di antara adik dan kakaknya. Qabil ini tidak terima karena harus menikah dengan sepupunya. Tapi adiknya sendiri atau kembarnya sendiri itu lebih menawan atau lebih cantik daripada sepupunya. Maka dia ingin menikah dengan adiknya sendiri. Akhirnya Allah syariatkan kepada Qabil dan Habil untuk berkurban. Kalau Qabil berkurban dengan, ada yang tahu? Qabil berkurban dengan buah-buahan, hasil tanaman, hasil bumi yang telah Qabil rawat sedemikian rupa.
Kalau Habil berkurbannya dengan domba yang dia gembala. Yang jadi permasalahan di sini, siapa yang diterima dari dua kurban tersebut? Qabil apa Habil? Habil. Faktor diterimanya Habil berkurban apa? Dikarenakan, bukan dombanya, dikarenakan kesungguhan Habil memberikan pengorbanan, memberikan hasil kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Qabil yang hanya memberikan hasil tanamannya tidak semaksimalnya. Hanya memberikan seadanya, bahkan yang buruk. Nah, maka di saat Qabil dan Habil itu disyariatkan Allah Subhanahu wa taala berkurban, di situ disyariatkanlah bahwasanya di zaman sekarang untuk berkurban itu yang dinilai bukan besar kambingnya, bukan besar hewan yang kita sembelihnya, tetapi bagaimana besar kesungguhan kita dalam berkurban. Itu yang disyariatkan. Setelah Nabi Adam, setelah di zaman Nabi Adam, Habil dan Qabil, masuk kita ke dalam kisah yang paling menarik, itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang uniknya di zaman Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim mempunyai fenomena yang unik. Di saat beliau diberi segala kenikmatan, hanya satu kekurangan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Ibrahim, yaitu anak. Nabi Ibrahim selama 83 tahun, seberpuluh-puluh tahun menikah dengan Siti Sarah, itu tidak mempunyai anak sama sekali. Jika seorang nabi tidak mempunyai keturunan lagi, maka nasabnya akan terputus, betul? Nah, maka yang didambakan oleh Nabi Ibrahim adalah hadirnya seorang anak dan Allah memberikannya seorang anak. Setelah Nabi Ibrahim bersabar, berikhtiar semaksimal mungkin, akhirnya Siti Sarah meridhoi Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Saat menikah dengan Siti Hajar, barulah Allah karuniai seorang anak, yaitu bernama Nabi Ismail. Uniknya di fenomena ini, setelah Allah berikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim selama hidupnya, di dalam surat As-Saffat 102, falamma balagha sa'ya qala ya bunayya arafil manami inni azbahuka. Nabi Ibrahim saat Nabi Ismail mulai beranjak remaja, kemudian Nabi Ibrahim itu sering bermimpi bahwasanya saya berkata kepada anaknya, wahai anakku, saya sering bermimpi bahwasanya saya itu menyembelih kamu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, "Fangzur madza tara." Bagaimana pendapat kamu wahai anakku kepada Nabi Ismail? Kalau misalnya karena logikanya, mimpi seorang nabi itu salah satu alternatif untuk Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi tersebut. Maka salah satu cara Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail itu melewati mimpi. Yang uniknya di sini, di saat Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun lamanya dia menanti seorang anak, saat Allah berikan suatu kenikmatan yang besar, Allah uji keimanan Nabi Ibrahim dan kesabarannya. Silahkan sembelih anakmu yang menjadi nikmat terbesar dalam hidupmu. Nah, yang uniknya, coba kalau kita sebagai remaja, bapak kita minta, nah, bapak itu melihat kamu, bapak sembelih di mimpi, gimana pendapat kamu? Mungkin jawaban kita bakal, ya bapak mah ngawur. Masa bapak tiba-tiba nyembelih dan menjadi saya? Itu rata-rata jawaban-jawaban kita. Tetapi lihat ketaatan dan ketakwaan Nabi Ismail alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim menyampaikan wahyunya, kemudian Nabi Ismail menjawab, Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fasatajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah kamu akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, uniknya dalam fenomena ini adanya keriduan seorang anak dengan bapak, yang dimana anak ini adalah nikmat yang paling besar yang didapat oleh Nabi Ibrahim. Maka di dalam surat Al-Kautsar itu disebut inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan banyak nikmat kepadamu. Banyak kenikmatan di hidupmu yang telah kami berikan. Di ayat selanjutnya diceritakan fasholli lirabbi wanhar. Maka sholatlah kalian dan berkurbanlah. Maka di saat kita telah diberikan nikmat yang paling luar biasa, sama seperti Nabi Ibrahim, nikmat yang paling luar biasa dalam hidup Nabi Ibrahim adalah diberikan seorang anak, yaitu Nabi Ismail. Allah memerintahkan maka berkurbanlah kamu. Dilanjutkanlah itu. Salah satu awal mula syariatnya yang dikurban dilanjutkan di saat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sejarahnya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih artinya kurban itu? Belum. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam arti kurban. Di dalam firman Allah tidak ada kata kurban untuk menjelaskan Idul Adha. Boleh? Terima kasih. Nah, adanya udhiyah dan nahr. Nah, bedanya adalah udhiyah ini kalau udhiyah ada nahar sama zabaha. Zabaha itu artinya menyembelih. Bedanya nahar dan zabaha adalah menyembelih semua hewan-hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu. Seperti kambing kita jatuhkan terlebih dahulu baru kita sembelih. Kemudian unta kita jatuhkan dulu baru kita sembelih. Sapi kita jatuhkan dulu kemudian kita sembelih. Dan nahar itu kita menyembelih tapi hewannya tidak jatuhkan. Biasanya yang seperti itu seperti unta. Unta masih posisi berdiri, kita sembelih. Nah, terus kenapa disebut dengan Idul Adha? Nah, Adha itu serangkaian kata dari duha. Apa itu duha? Duha adalah waktu setelah syuruk. Syuruk itu kapan? Syuruk itu setelah subuh. Kisaran adalah seperti ini. Subuh misalkan kita jam 5. Kemudian waktu syuruk itu 1 jam setelah, kisaran 1 jam setelah subuh. Nah, setelah syuruk 1 jamnya lagi barulah itu masuk ke duha. Nah, maksudnya adha di sini adalah kita menyembelih di waktu duha. Berarti kisaran di jam 8 sampai jam mau ke zuhur. Nah, itu makanya kenapa disebut dengan Idul Adha. Makanya bedanya saat kita sholat Id dan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Sholat Id itu tidak disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat. Tapi setelah selesai syuruk, masuk ke waktu, setelah masuk syuruk, kita laksanakan sholat. Setelah sholat baru kita makan. Itu disunahkannya. Kalau misalkan Idul Fitri menunggu waktu lebih lama, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan sholat. Seperti itu. Nah, bedanya seperti ini kawan-kawan. Jadi ibadah yang hanya 1 tahun sekali ini, yaitu berada di bulan Zulhijjah. Dan sembelih kurban ini adalah salah satu rukun jika kita melaksanakan haji.
Nah, jika kita melaksanakan haji di sana, dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu ada rukun-rukun yang harus kita lakukan. Ada ritual-ritual ibadah yang harus kita lakukan dan disunahkan untuk dilakukan. Uniknya, kelebihan kita walaupun kita tidak berhaji, tapi kita bisa mendapatkan nilai berhaji tersebut. Bukan pahala berhaji. Dengan sama melakukan ritual-ritual yang diajarkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah kita saat masuk ke bulan, saat di tanggal 1 sampai tanggal 10, kita disunahkan untuk memperkuat ibadah, bermuhasabah diri, dan banyak meminta ampun. Kemudian muncullah puncaknya di tanggal 9. Itu ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini yaghfiru zanbu sanatan min qabli wa sanatan ba'da. Yang insya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya dan dosa-dosa di tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Yang dimaksud di sini adalah kalau misalkan kita bisa selesai dengan puasa Arafah, bukan hanya sekedar puasa ya, tapi puasa dengan bermuhasabah diri, memperkuat ibadah, menambah keimanan, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai dari puasa Arafahnya ada nilai yang kita dapatkan. Yang didapatkan itu adalah namanya birrun. Birrun itu adalah kebaikan yang muncul setelah keburukan. Maka kalau misalkan ibadah haji yang selesai, biasanya suka dibilangnya haji mabrur. Nah, haji mabrur itu yang dimaksud adalah setelah haji, orangnya itu berubah, yang awalnya buruk menjadi baik, yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, lepas dari kesalahan, lepas dari kebiasaan buruk, dan bertransformasi menjadi nilai-nilai kebaikan yang dilakukannya. Nah, itu disebut dengan mabrur. Makanya kenapa biasanya disebut haji mabrur. Kalau misalkan insya Allah kita bisa melaksanakan ini tersebut, insya Allah kita sama juga bisa mendapatkan nilai dari ibadah haji tersebut. Bukan pahala, tapi nilainya. Nilainya apa? Kita bisa lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Punya ketakwaan yang lebih bertakwa, punya keimanan yang lebih kuat. Ibadah yang biasanya kita bangun hanya sholat witir sebelum subuh, kita bisa sholat tahajud sampai 11 rakaat, sampai berpuluh-puluh rakaat seperti itu. Maka kalau misalnya kita bisa melaksanakan puasa Arafah ini, insya Allah, dan value-nya kita dapatkan, yang dijanjikan adalah 1 tahun ke depan kita akan dijaga supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, dari lisan, mengurangi bahasa-bahasa yang kurang pantas atau mengurangi gosipan-gosipan, dari perbuatan mengurangi perbuatan-perbuatan yang buruk, dan segala perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam di hari H, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dalam riwayat menyembelih itu memang harus saat tanggal 10 saja. Enggak. Kalau misalkan di tanggal 10 kita selesai sholat, kemudian ada urusan penting yang tidak bisa kita tinggalkan, maka silakan bisa kita sembelih di tanggal hari tasyriknya, di tanggal 11, 12, dan 13. Tetapi lebih afdol dan lebih baik kita maksimalkan di hari pertama di tanggal 10. Saat mulai masuk ke hari ke-10 di hari H Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik ini disunahkan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 hari tasyrik ini bukan hanya setelah sholat, biasanya kalau misalkan adat kita adalah setelah sholat, bukan hanya setelah sholat, tapi setiap waktu, setiap detik yang bisa kita lafazkan bertakbirlah sambil motong, setelah motong sambil ngisitin kulit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil kita bekerja motong sambil bertakbir.
Untuk perempuan-perempuan yang akhwat sambil masak, sambil ngegoreng, Allahu Akbar, itu bertakbir. Karena sangat disayangkan, sekali lagi, ibadah ini hanya bisa kita temukan 1 tahun dalam sekali. Kita tuh belum tentu untuk Idul Adha sekarang bakal nyampe besok apa enggak umur kita. Maka kalau misalnya kita punya kesempatan di tahun ini, kita maksimalkan. Karena kita nggak tahu tahun depan kita masih punya kesempatan untuk berkurban apa tidak. Nah, dalam masuk ke 10, 11, 12, 13, di saat seseorang sudah berniat dan berakad dia ingin berkurban, dan dia sudah punya anggaran, sudah punya kemampuan ekonomi untuk berkurban. Misalkan fulan, misalnya kita Ahmad sudah punya uang untuk berkurban 1 domba. Di saat dia mulai masuk ke dalam Dzulhijjah, yang disunahkan adalah orang yang berkurban tersebut disunahkan untuk tidak memotong kuku dan bulu-bulu yang melekat di dalam tubuhnya. Ini disunahkan. Tetapi jika ada keperluan yang penting dan hal yang mendesak, tidak apa-apa untuk dilepaskan, untuk dicukur dan untuk dipotong kukunya. Misalkan cedera, kuku dioperasi harus dipotong, silahkan dipotong, tidak masalah. Tapi disunahkannya untuk tidak memotong dan mencukur bulu-bulu atau kuku-kuku yang melekat di badannya tersebut. Filosofinya apa? Filosofinya apa? Seperti ini. Di saat kita berkurban, insya Allah dosa-dosa kita berguguran. Nah, kuku-kuku kita, rambut-rambut kita itu bisa menjadi saksi saat kita melakukan kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan di masa lampau, di masa lalu. Maka biarkan saat kita setelah menyembelih kurban, semua sudah diampuni, semua anggota tubuh kita, baru kita potong kuku-kuku dan rambut-rambut kita. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk hari dan sunnah-sunnah menuju Idul Adha sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam kriteria hewan-hewan kurban. Ada apa saja hewan yang diperbolehkan untuk berkurban? Yang pertama, itu ada yang dari kecil dulu, domba atau kambing, baik jantan ataupun betina. Yang kedua, itu ada sapi. Kalau misalnya di daerah tropis seperti kita, itu ada juga hewan yang namanya kerbau. Sama baik jantan maupun betina. Yang ketiga, kalau di daerah Arab Saudi sana ada unta. Sama baik jantan maupun betina. Sekarang kita ambil kriteria semuanya. Ada 4 yang tidak hewan, 4 kriteria yang tidak boleh kita jadikan kurban. Yang pertama, buta. Dari lahir dia buta, kemudian dia cacat sampai besarnya dia buta, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang kedua, dia cacat atau pincang. Pincang yang sangat jelas. Oh, maaf. Pincang. Yang tidak boleh cacat atau pincang. Pincang ini misalkan ada 4 hewan kurban, ada 1 hewan kurban yang punya 4 kaki. 1 kakinya dari kecil tidak tumbuh, jadi kecil terus. Dengan kelainan genetik dan sebagainya, itu cacat dan pincang tidak boleh dijadikan untuk berkurban. Yang ketiga adalah hewan yang sakit. Hewan yang sakit saat kita mau membeli, lihat dulu hewannya sedang flu apa tidak, sedang demam apa tidak, organ-organ dalamnya masih benar apa tidak. Karena ada beberapa, mohon maaf, oknum faktor peternak-peternak supaya mengejar bobot berat sapi, itu sapinya itu dimasukkan air, jadi bobot beratnya berat besar. Nah itu nauzubillah kita perlihatkan dan perhatikan. Yang keempat adalah, ada yang tahu? Hewan yang kurus.
Kurus dari sini dalam artinya kurus tidak terawat. Yang benar kurus, krempeng, cuma tulangnya aja, nggak ada dagingnya, dan isinya itu benar-benar hanya tulang. Nah itu kita tidak boleh. Kurus yang melampaui batas itu kita tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban. Untuk umur-umurnya teman-teman, kambing itu para ulama mengatakan kisaran dari 6 sampai 9 bulan. Tetapi 6 sampai 9 bulan, tetapi dianjurkan itu 1 tahun untuk domba dan kambing. Kemudian kerbau itu 2 tahun menjelang 3 tahun. Dan untuk unta disepakati itu berumur 5 tahun. Yang masalah dari sini adalah terkadang kita cukup apa tidak kemampuan dalam finansial kita. Betul ya teman-teman? Dengan kita melihat ekonomi di negara ini yang harga-harga semakin naik, harga pakan hewan-hewan naik, otomatis harga jual hewan-hewan juga semakin naik dan meningkat. Kemudian terus bagaimana solusi dan alternatifnya untuk kita supaya bisa belajar tetap berkurban? Nah, solusi alternatifnya tadi kita sudah bahas di awal. Diterimanya kurban diterimanya kurban Qabil, diterimanya kurban Habil karena apa? Kesungguhan dalam berkurbannya. Nah, maka jika kita punya kemampuan dan kesungguhan, teman-teman, kita punya kemampuan dan kesungguhan, sudah menabung dari 1 tahun yang lalu, tapi kita hanya bisa mengumpulkan 1,5 juta, kita hanya bisa mengumpulkan 2 juta, yang dimana kalau misalnya kita belikan kambing atau misalkan domba itu belum cukup, maka bisa alternatifnya 2. Yang pertama, kita bisa ikut iuran untuk sapi dengan 7 orang, atau kita bisa salurkan itu menjadi sedekah kurban kita. Pahalanya bagaimana? Insya Allah pahala berkurban kita mendapatkan, pahala kita belajar berkurban kita mendapatkan, dan pahala sedekah insya Allah kita mendapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu bisa teman-teman. Maka untuk kita pertanyaannya sekarang adalah kita ingin berkurban apa tidak? Ingin memaksimalkan apa tidak? Kita ingin beribadah sungguh-sungguh apa tidak? Kalau misalkan teman-teman cuma cinta dunia, mengejar harta untuk kebaikan dunia, semua itu fana. Tidak akan kembali apapun di saat akhirat nanti. Tapi saat teman-teman mengejar dunia dengan tujuan akhirat, maka semua itu akan kembali kepada kita, bahkan akan kembali berkali-kali lipat untuk kita di akhirat nanti, insya Allah. Maka sekarang teman-teman kalau misalkan saya cuma ada 300.000 untuk kurban, ini sudah semaksimal mungkin. Saya memang cuma ada pengen 300.000. Silahkan mulai belajar berkurban dan niatkan untuk berkurban. Insya Allah dari 300.000 ini teman-teman bisa membantu berkurban di tahun ini. Tahun depannya mulai menabung, Allah mudahkan dan bisa berkurban 1 orang 1 hewan insya Allah. Nah seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan tata cara menyembelih. Nah sekarang kita masuk ke dalam tata cara menyembelih. Menyembelih itu harus sendiri apa bisa diwakilkan? Boleh diwakilkan. Tapi yang tidak dibolehkan adalah di saat kita meminta tolong orang lain untuk mewakilkan kita menyembelih, kemudian kita membayar upah orang tersebut dari hasil kurban kita. Boleh membayar, boleh memberikan upah, tapi dari saku kita, bukan dari akad kurban kita. Nah, boleh itu. Tetapi lebih baiknya kita belajar untuk menyembelih dan untuk berkurban sendiri. Seperti itu. Sekarang mungkin saya mau mengajarkan teman-teman yang khususnya ikhwan di sini
bagaimana cara untuk menyembelih hewan kurban. Di setiap hewan, umumnya, ini ibaratkan leher ya, leher dalam. Di setiap hewan, umumnya, itu mempunyai empat lubang yang harus dipotong saat kita menyembelih. Nah, kanan kiri di sini urat nadi, di sininya kerongkongan, di sininya tenggorokan. Yang satu saluran bernafas, yang satunya lagi saluran untuk makan. Ada beberapa mazhab yang mengatakan bahwasanya jika 3 saja kita potong, itu tidak apa-apa. Sah, masih tetap sah hukumnya. Ada juga beberapa mazhab yang mengatakan 2 juga saat kita potong tenggorokan dan kerongkongannya itu tetap sah. Tapi lebih baik kita sempurnakan, kita putus 4 lubang saluran tersebut. Supaya apa? Supaya darahnya saat disembelih itu keluar dengan deras, sehingga daging yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik dan bagus. Seperti itu. Biasanya notabene kalau misalnya kita kambing dan domba, kita sembelih, suka bau ya dagingnya. Nah, bagaimana supaya tidak bau dagingnya? Salah satunya ini, kita sempurnakan sembelihan ini. Kita potong 4 saluran yang ada di sini. Begitu teman-teman. Dan caranya untuk yang menyembelih, kita praktek ya. Kita praktek. Boleh? Akang, kita praktek. Apa? Boleh? Boleh? Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Tidak ada larangan untuk menyembelih. Kata siapa? Boleh, boleh. Boleh. Cuman biasanya seperti ini, berkurban itu kan dalam satu keluarga biasanya berkurban dengan satu hewan, diwakilkan dengan laki-laki yang ada di keluarga tersebut. Tapi kalau misalnya perempuan kembali boleh di luar, di sini aja. Enggak basah. Basah lagi mau basah. Di sini aja. Di sini. Kita di tengah-tengah. Oke teman-teman. Ini kita akan contohkan bagaimana cara menyembelih. Ada beberapa teknik yang kita lakukan, yang bisa kita teman-teman lakukan. Yang pertama, menyembelih yang paling afdol dan yang paling baik adalah menyembelih dengan secepatnya, agar hewan itu tidak merasa sakit. Nah, maka cara menyembelih itu ada beberapa teknik teman-teman. Ada yang didorong, ada yang diputar, ada yang dari bawah. Nah, itu ada beberapa teknik. Itu tidak ada kualifikasi mau memakai teknik yang mana, tetapi cocoknya memakai teknik yang mana, silahkan memakai teknik yang seperti itu. Yang penting adalah di saat kita menyembelih hewan kurban, hewan kurban juga sapi, domba, unta, itu sama mempunyai naluri seperti kita. Maka dilarang, kita tidak boleh menyembelih itu dibacok dengan cara dibacok, tidak boleh. Kemudian seperti digergaji, digini-gini, itu tidak boleh. Yang paling bagus adalah 1 kali tebasan. Maka yang harus diperhatikan ketajaman dari pisau yang kita punya. Biasanya orang yang menyembelih itu pisaunya khusus, hanya ini saja yang dipakai, yang sudah diasah tajam-tajamnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tadi kita sudah pelajari ada 4 urat yang harus kita potong, yang sebaiknya kita potong semuanya. Nah, caranya, adab saat kita menyembelih itu jangan sampai kita mengasah pisau di depan hewan kurbannya. Jangan sampai kita mengasah pisau di depan hewan kurbannya.
Sama yang tadi saya sudah seperti bilang, hewan kurban punya naluri. Di saat melihat misal, diasah di depan hewan kurban, kan mungkin mereka bicara, alah, saya mau disembelih, masa diasah depan gini? Adabnya kita sembelih di tempat lain, tutupi dan jauhi dari hewan kurban. Dan jangan bawa petenteng-petenteng di depan hewan kurban kayak gini. Jangan. Adabnya kita simpan di dalam sarungnya, kemudian hewan kurban kita jatuhkan, misalkan sapi, hewan kurban kita jatuhkan, udah dalam posisi seperti ini. Mohon maaf ya. Nah, sudah ada di dalam posisi seperti ini. Hewan kurban kita jatuhkan, hewan kurbannya menghadap ke kiblat. Cukup saat kita menyembelih, mau sapi, mau domba, itu jangan terlalu banyak orang yang mengerubuni sehingga sapi jadi stres dan hewan kurban jadi stres. Cukup untuk sapi 4-5 orang, dan jangan sampai menyakiti hewan tersebut. Kalau misalkan ada yang arogan menyembelih sampai buntutnya ditarik-tarik, kemudian sapinya diduduki sama orang tersebut supaya tidak ini. Percayakan aja, kan ada yang namanya tali. Tali itu kan kita gunakan untuk mengikat hewan tersebut supaya tidak memberontak. Percayakannya sama tali, kuat sekencang-kencangnya tali. Tapi jangan sampai juga membuat hewan itu luka. Nah, di saat kita menyembelih, adabnya adalah jika di sini ada orang yang menemani kita atau partner kita, asisten kita di sini yang menyembelih, dibuka pisaunya, serahkan kepada yang menyembelih. Dan ini jangan dibuka seperti menantang, ini tidak boleh. Dibuka perlahan di sini, buka, turunkan ke belakang supaya hewan itu tidak melihat. Saat matanya sudah, biasanya mata ditutup dengan kuping atau misalkan pakai daun pisang. Nah, setelah itu kalau misalkan sapi mempunyai gelambir yang banyak di sini, kita tarik gelambirnya teman-teman. Kita tarik gelambirnya. Posisi pondasi kita, kalau misalkan ini kita di kanan seperti ini, yang pakai gini boleh. Kalau misalkan pakai kiri, kakinya boleh. Nah, itu caranya bisa. Kalau misalkan kita pakai cara yang mendorong, jangan tangannya ada di depan sini. Kalau misalkan tangan ada di depan sini, saat sapi memberontak, black, kita terkena. Maka seperti apa? Bagusnya jempol kita itu posisinya ada di sini. Di saat sapi memberontak, ini nggak bakal jadi kayak gini, tapi bakal ketahan. Kalau misalnya ini bisa kayak gini, ketusuk kita, bukan sapi yang dikurban, kita yang jadi korban nantinya. Nah, bahaya. Maka di saat kita mau menyembelih, lebih baik seperti ini. Ini untuk teknik yang mendorong ya, seperti ini. Jangan ditahan di sini, tapi di mana? Cukup di sini. Di sini didorong. Kuatkan di pegangan sini. Saat kita mendorong, posisi sudah aman. Ini biasanya ini tanduk sapi, kita dorong tanduk sapinya. Kurang panjang ini. Nah, ini biasanya kita dorong tanduk sapinya. Tahan. Maaf. Nah, kita dorong tanduk sapinya seperti ini. Ambil di sini. Pisau harus tajam, jangan hanya belah dari bawah sampai tengah saja. Tapi dari ujung sampai ujung pisau itu harus tajam. Maka ada gelambir kan ya sapi itu. Yang jadi masalah adalah saat pisaunya nggak tajam, kulit sapi itu tebal dan susah untuk namanya disayat. Maka saat kita menyayat pertama itu kita congkel dulu pakai ini, buka dulu kulitnya. Setelah kulitnya dibuka, baru kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza minka walaka an. An itu ahli kurbannya siapa? Misalkan An Rosadi, ada 7. An Rosadi, An Hafiz, An Husni, An Izzuddin, An Fatah, An Firdaus. Barulah Allahumma taqabbal, bismillahi, Allahu akbar. Kita sayat seret. Sekali kita buka, langsung kita sayat set kayak gitu. Posisi badan jangan cuman kayak gini untuk yang dorong. Kalau misalkan hanya seperti ini,
nanti urat yang ada di belakang sini, hewan itu tersebut, itu tidak akan terpotong, teman-teman. Maka saat kita memotong untuk cara mendorong, itu caranya saat kita sudah buka kulitnya, kemudian kita potong, itu kita ikut maju ke depan. Kita ikut maju ke depan sampai bawah. Baru kita ke belakang lagi. Sekiranya sudah cukup, semuanya sudah terpotong, kita lepas. Kita lepas, jangan perlihatkan pisaunya di depan hewan-hewan yang lain mau disembelih. Kita ke belakangkan, kemudian kita cuci, masukkan lagi langsung ke dalam sarung. Itu cara yang mendorong. Ada cara biasanya kalau orang kita kayak gini, ya, yang kayak gini, itu boleh diputar juga sama. Tapi kuda-kudanya harus kuat. Di sana harus ada yang memegangkan, di sini memegangkan. Sapi lebih baik kita didamakan seperti ini. Didamakan seperti ini. Jadi urat-urat sudah muncul di atas ini. Kita mudah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita potong sebelah sini. Nah, yang masalahnya kalau tadi kita harus dorong ke bawah supaya yang bawahnya putus. Saat kita yang bawah, jangan cuma tangan doang seperti ini, tapi badan kita juga ikut ke belakang. Supaya yang namanya urat yang 4 ini, saluran yang 4 ini itu terpotong semua, teman-teman. Seperti itu. Barulah setelah kita potong, kita amankan, kita cuci pisaunya, baru dieksekusi yang lainnya. Dipotong kulitnya dan sebagainya, kemudian kita bagikan. Nah, uniknya gini. Bagaimana cara pembagian? Pembagian itu banyak jumhur ulama yang mengatakan merujuk kepada surat Al-Hajj ayat 23. Di situ disebutkan ada 3 golongan. Yang pertama, kita sebagai ahli kurbannya, kemudian ada juga kerabat-kerabat, tetangga-tetangga, setelah itu fakir miskin dan para orang yang minta-minta. Mohon maaf, orang yang minta-minta yang tidak berkecukupan. Nah, itu merujuk kepada 3 itu. Maka dari 3 bagian dapat 1/3, 1/3, 1/3. Seperti itu. Tapi itu tidak diwajibkan. Itu tidak diwajibkan dan tidak diharuskan dibaginya seperti itu. Yang tidak boleh adalah yang kita harus hindari saat pembagian ini. Ada salah satu bagian kurban itu yang dijual, itu yang tidak boleh. Man ba'a udiyalahu la udiyatan laha. Barang siapa yang menjual man ba'a jilda udiyatan la udiyatan laha. Barang siapa yang menjual kulit hewan tersebut, atau misalkan organ-organ hewan-hewan tersebut, bagian-bagian hewan-hewan tersebut, maka tidak sah kurban baginya. Tidak ada kurban baginya. Maka sangat disayangkan sekali. Biasanya kalau misalkan saya di Gontor atau di rumah saya, di yayasan yang saya ikutin, yang paling krusial untuk dijual itu adalah kulit. Nah, maka biasanya kita tidak membagikan kulit. Kulit biasanya ditangani oleh kita sendiri. Kita olah sampai jadi masakan, baru kita berikan kepada orang-orang. Ataukah kita olah sampai bersih, tinggal dimasak, kita berikan kepada orang-orang. Itu salah satu caranya. Karena kan kita tidak tahu, saat kita memberikan bagian kepada Fahmi misalkan, kita tidak tahu Fahmi tiba-tiba menjualnya, kita tidak tahu. Maka untuk mengantisipasinya, lebih baik kita olah sendiri, kemudian baru kita bagikan ke tetangga-tetangga, ke kerabat-kerabat, atau ke siapapun itu. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita sudah berniat dan ikhlas untuk berkurban, tetapi setelah berkurban ada beberapa hal yang kita langgar sehingga kurban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Itu untuk
untuk kajian kita dan materi kita berkurban dari awal sampai akhir. Itu hanya ringkasnya saja, tidak secara detail. Sebelum kita tutup kajiannya, untuk teman-teman ada yang mau bertanya silahkan. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan orang Padang nih. Jadi di kampung saya, misal dari satu kerbau yang kurban itu ada 7 orang. 7 orang. Terus pembagiannya tuh selalu yang kurban itu misal dapatnya ada 7 kilo berarti. Ya. Apakah itu benar atau kan yang dibagi itu palingan cuma 1 kilo orang-orang buat yang non kurban nih, yang non kurban. Ya. Yang kayak gitu kurban ke orang tersebut, kan dibagi ke tetangga tuh. Ya. Dia tuh cuma 1 kilo. Apakah boleh kita yang non kurban itu mendapatkan lebih banyak? Boleh, karena kan maksimalnya tadi seperti gini. Malah yang disunahkan Rasul adalah kita memakan hewan daging kurban kita sendiri. Maka saat saya mau minta jatah 7 kilo dari seluruh hewan kurban tersebut, silahkan. Karena kalau misalkan dikalkulasikan 7 kilo itu kan belum tergantung kilogramnya beratnya hewan tersebut. 7 itu belum melewati 1/3-nya. Tapi tadi balik lagi, pembagian 1/3 tadi itu adalah tafsir dari Al-Quran. Maka tidak disyariatkan dan diwajibkan harus 1/3. Yang harus diperhatikan adalah, tapi sebaiknya, karena itu kan jumhur para ulama, pendapat para ulama, kita kan sebaiknya mengikuti. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah larangan-larangan seperti menjual kulit, menjual bagian-bagian kurban tersebut yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Boleh nggak masalah? Ada lagi? Boleh silahkan, Bang. Nama saya Yusuf Abdillah. Saya ingin bertanya, Ustaz. Jadi kan tadi pernah disebutkan gitu kalau cara penyembelihan itu dianjurkan itu 1 kali sayatan gitu, 1 kali apa? 1 kali tebasan ya dianjurkan. Nah, kalau kita sebagai manusia atau tukang jaga juga bisa salah gitu ya, bisa hewan error. Gimana sih kalau misalkan yang tadi misalkan cuma 1 gitu yang putusnya bisa 3 belum putus, jadi kan otomatis harus 2 kali tebasan. Gimana sih untuk kita? Oke, gini, dijelaskan. Tadi terlewat. Kalau misalkan di saat kita 1 kali tebasan, seret, ternyata belum ada yang putus ini. Kulitnya aja belum kebuka, misalkan kulitnya belum terbuka, kita lanjutkan, tidak apa-apa. Kita lanjutkan sampai kulit itu terputus. Tapi semaksimal mungkin kita semampunya untuk secepat-cepatnya kita putuskan. Jangan sampai makanya yang harus diperhatikan sangat adalah pisaunya. Pisaunya harus benar-benar tajam. Karena ini kejadian fakta saat di depan. Ada waktu pas saya di Aceh, ada satu ustadz, saya nggak mau sebutkan namanya. Ada satu ustadz yang belum pernah menyembelih hewan sapi, belum pernah. Kemudian, oke Ustadz, antum mau nyembelih? Oke, nggak apa-apa Ustadz, anak bimbing nanti Ustadz. Ya silahkan. Anak udah bilang ke saya udah bilang ke panitianya bahwasanya siapkan untuk sapi itu khusus pisau yang tidak boleh dipakai untuk apapun itu. Jadi jangan setelah untuk menyembelih, jangan pisaunya dipakai buat nyayat kulit, jangan dipakai buat motong daging, apalagi ngecacah tulang, rusak itu pisau. Nah, maka dikhususkan untuk menyembelih, ternyata panitianya itu tidak menggubris dan tidak memperhatikan. Di saat beliau Ustadz itu ingin memotong seperti ini, tidak tajam. Alhasil apa? Alhasil saat kita potong seperti ini, kulitnya tidak robek. Dan itu harus berkali-kali gini. Yang salah, jangan seperti gergaji, berkali-kali digini. Kulit itu kan fleksibel, kulit ini sapi. Kita tarik jenggernya, gelember sini, kita tarik gelembernya, buat sayatan, langsung kita masukkan ke dalam.
Kalau misalkan sayatan itu sudah terbuka, itu kulit mudah untuk dipotong. Nah, jadi kalau misalkan kasusnya saat kita satu sayatan, seret, balik lagi, oh belum putus, kita lanjutkan 2 kali, lihat sudah putus, belum, lanjutkan lagi 3 kali. Tapi jangan ditinggal seperti ini, seret, seret, belum putus, kita tinggalin dulu. Kita tinggalin dulu, tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang menjadikan hewan itu jadi haram. Tapi saat kita memotong 1, 2, oh ternyata belum putus uratnya, kita selesaikan, sempurnakan. Terus gimana kalau sampai putus? Jadi haram apa enggak? Itu makruh. Lebih baik jangan sampai putus. Karena domba sama sapi mah mempunyai tulang di sini yang besar, sehingga insya Allah tidak mudah untuk putus. Saat kita sudah mentok sampai tulang, oh ini udah cukup, silakan lepas tangan ininya. Terus kalau misalnya keadaan darurat gimana? Ada yang mengatakan bahwasanya saat kita menyembelih itu pisau tidak boleh lepas dari hewan. Saat lepas kita sembelih lagi itu tidak sah. Seperti itu kan ada ya. Nah, tapi kalau misalnya di keadaan darurat, misalkan pemula, newbie untuk jadi penyembelih. Nah, kita potong, sapinya memberontak, tidak kuat, pisaunya terlepas. Itu tidak masalah. Segera langsung ambil pisaunya kembali, kemudian sempurnakan potongannya. Jangan dikasih jeda, jangan ditungguin dulu, biarin tungguin dulu, ngopi dulu lah. Nggak boleh. Itu yang haram. Karena saat misalkan menyembelih pertama, hanya urat pertama yang putus, kemudian kita tinggalkan, otomatis dia udah setengah mati. Sudah banyak tersakiti hewannya. Kita potong lagi, apa yang mau dipotong? Dia sudah terlanjur menjadi bangkai. Nah, itu tidak boleh. Bahkan nauzubillah min dzalik, itu malah jadi dosa dan azab di kita karena kita menyiksa hewan. Seperti itu, Kang. Bisa aman? Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi ini terkait menjual hewan kurban, menjual bagian hewan kurban. Oh ya. Nah, tadi kan nggak boleh tuh. Nah, itu saya untuk yang orang berkurban atau untuk mustahik yang menerima orang miskin yang menerima hewan kurban. Semuanya. Misalkan gini, makanya kenapa tadi lebih baik kita mengantisipasi kan. Yang lebih banyak dijual itu adalah kulit kita. Makanya untuk cara mengantisipasinya adalah kita potong-potong kulitnya, kita bersihkan sampai bisa tinggal diolah jadi masak. Kemudian baru kita bagikan. Baru itu insya Allah tidak akan dijual. Karena kulit kan harganya mahal. Bisa dipakai buat kesenian beduk dan sebagainya. Kalau misalnya kita berikan kepada orang, kemudian orang kita tidak tahu, ternyata orang itu menjual kembali, nauzubillah min dzalik, kurban kita itu tidak diterima. Karena dalam hadisnya di situ tidak boleh ada akad jual beli lagi setelah kita berkurban dari hewan kurban tersebut. Bahkan untuk mengupah saja, mengupah seseorang yang membantu kita, itu tidak boleh dari bagian kurbannya, tapi harus dari harta lainnya, dari saku kita pribadi. Tidak boleh dari bagian kurbannya. Seperti itu. Misalkan seperti ini, saya menyembelih di satu tempat, panitia tersebut memberikan 10 kilo daging kepada saya, Ustaz, ini upahnya untuk menyembelih. Itu tidak boleh. Tidak boleh, sama saja upah kan bentuk terima kasih. Kecuali kalau misalkan ada uang saku lainnya bukan dari kurban, dari uang pribadi atau misalkan dari kas yayasan dan lembaga di situ memberikan, Ustaz ini ada titipan dari kami, itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengambil bagian kurban dijadikan upah untuk seseorang. Itu tidak boleh. Seperti itu. Karena itu akan terjadi akad lagi nanti kan. Seperti itu. Ada lagi, teman-teman? Kalau misalnya opsinya jualannya nih, kan opsinya itu kan nama saya dari tadi kan ada 2 sih pertanyaan. Yang pertama tadi masalah penjualan kan, kalau misalnya
kalau misalnya kita memang kita nggak tahu ada yang jual benar. Misalnya kan kita nggak ngasih ke ini yang punyanya, yang punya itu misalnya kan dia memang punya peradilan kayak gitu. Jadi yang berbantu pengen kuliahnya dipisah, mau dia jadi dulu gitu. Itu boleh nggak? Asal tidak dijual beduknya. Oh, Asal tidak dijual. Misalkan beduk itu dibuat untuk wakaf di masjid. buat Nah, gitu. asal tidak dijual beduknya. Atau buat pajangan-pajangan, biasanya kan kadang ada yang minta kepala menjadi pajangan gitu. Ya, asal tidak dijual setelah jadi itu. Jadi saat kita di kurban itu hanya boleh bagian kurbannya disedekahkan dan diberikan kepada orang. Tidak boleh ada akad setelah itu. Akad jual beli tidak boleh. Karena kan suka ada yang pakai buat masjid dan Ya, kadang buntutnya juga biasanya suka dipakai jadi gantungan kunci. Tanduknya dipakai buat gantungan kunci juga. Itu tidak masalah. Yang asal setelah jadi gantungan kunci tidak boleh dijual lah. Tidak boleh dijual lagi. pakai buat Iya, dipakai buat sendiri saja. Atau kita kasihkan kepada orang. nanti kita Nah, seperti itu. sama itu masalah dasar kan kita tuh nggak tahu ya. Karena kita kan dari sananya itu ke kelihatan cacat. Nah, emang kita juga kalau nggak cacat kita pasti sendiri. Terus pasti orang yang di dalamnya ada cacat. Cacat seperti apa? Cacat di dalam misalnya ada dia tuh kena penyakit kena virus apa gitu. Jadi dagingnya tuh nggak sehat. Itu kalau misalkan kita biasanya gini, alhamdulillah kan saya juga pernah jadi ya mengurus sapi dan domba, ternak juga. Sapi dan domba. Untuk hewan, kalau misalkan hewan sapi dan domba, dia mencret sedikit, mohon maaf ya, diare, kemudian dia masuk angin, sama kayak manusia, dia demam, dia langsung kelihatan, langsung terlihat. Tidak mungkin ada cacat di dalamnya, kecuali misalkan cacat di dalamnya seperti organnya mempunyai genetik lain, hatinya lebih besar, jantungnya lebih besar misalkan, itu kan kita tidak bisa melihat, itu tidak masalah. Tapi saat kita cek kesehatannya, maka kan domba-domba atau hewan-hewan kurban yang akan dijual itu adalah hewan-hewan kurban yang sudah dicek fisiknya, kesehatannya itu sudah dicek. Kita pilihlah mana yang paling baik dan yang paling bagus. Jangan sampai, tadi di poin ketiga, jangan sampai hewan itu dalam keadaan sakit. Tapi gimana kalau misalkan hewan itu pincang dan patah kaki saat sebelum disembelih? Nah itu pernah saya kejadian juga. Kejadian 2 tahun lalu saya di Aceh juga, ada orang yang belum pernah bawa sapi. Oh, ini saya sedikit ilmu ya, sharing juga. Kalau misalkan teman-teman punya sapi, itu teman-teman kan dikeluh. Kebanyakan kalau sapi yang sudah besar itu dikeluh. Maka seperti limosin, kemudian simental itu kan dikeluh di sini ya. Itu megang sapi, jangan keluhnya disimpan di bawah. Digiring seperti ini. Gimana ya? Ya seperti ini. Di bawah disimpan kayak gini. Tapi kita dongakkan sedikit. Saat kita mau sapi, ambil kita dongakkan sedikit ke atas gini. Jadi si sapi kayak gini ke atas. Jadi saat kita pegang ininya, si sapi kayak gini di bawahnya. Di saat dia mau memberontak ke bawah, dia nggak bakal bisa dan nggak bakal mau, karena bakal terkena hidungnya. Tapi kalau misalnya kita simpan di bawah sini, si sapi bisa memberontak ke atas seperti ini. Nah, itu ada kejadian saya 2 tahun yang lalu. Ada orang yang belum bisa bawa sapi dan baru pertama kali bawa sapi di Aceh. Kalau misalkan dia sapi liar, itu tidak dikeluh. Cuman diikat aja. Nah, ini udama yang dibeli adalah sapi liar, tidak dikeluh, hanya dikalungkan saja. Akhirnya, saat membawa ini dipaksa ditarik-tarik, dia memberontak, nendang tembok, kakinya patah. Sapi kan biasanya kalau misalkan nendang, suka nendang ke belakangnya, nejeh kalau bahasa Sundanya mah. Dia nejeh ke tembok, ke tiang, patah kakinya, pincang langsung. Itu sah apa enggak? Pertanyaannya. Itu kan cacat sebelum dikurbankan, bukan saat proses ini. Insya Allah karena itu keadaan darurat dan kita tidak tahu, dan itu memang saat mau disembelih, insya Allah
karena dengan kesungguhan kita balik lagi, insya Allah kurbannya akan diterima. Nah seperti itu, karena itu dalam kondisi-kondisi dan hal-hal yang berbeda, bukan cacatnya dari awal pas kita beli atau cacatnya dia dari lahir. Nah itu baru bermasalah. Seperti itu. Sudah teman-teman, saya tutup majelis ilmu kita pada hari ini. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan dan waktu, kita akan berdiskusi di lain waktu dan di lain tempat. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini, yang saya sampaikan dan teman-teman dapatkan, menjadi ilmu yang berkah di dunia dan di akhirat, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, saya mohon maaf, saya akhiri. Astaghfirullahaladzim min jamil akhta. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan tutur kata saya dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kecewa saya. Ada ininya? Ada red cardnya kalau mau foto. Ya boleh, silakan. Spidolnya kok permanen sih?